Waalaikumsalam. Mari silahkan duduk. Ibu senang sekali bertemu dengan kamu. Saya juga senang bertemu dengan Ibu. Nama kamu Mawar kan? Dari kelas 11 Prodi Kesehatan. Sebelumnya kamu sudah pernah belum mengikuti konseling? Iya Bu, belum pernah Bu. Ini pertama kalinya saya mengikuti konseling. Jadi kamu sudah tahu belum apa itu konseling? Belum tahu Bu, memang apa itu konseling? Adalah proses pemberian bantuan oleh seorang ahli atau konselor kepada konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang sedang dihadapinya. Oke Bu, sekarang saya mengerti konseling itu apa. Gus, lalu menurut kamu apa peranan konselor dalam proses konseling? Membantu mengatasi masalah konseling kan Bu? Sebenarnya yang kamu katakan itu cukup benar. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu siswa menemukan jalan keluar dari permasalahan yang siswa hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konselor berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Baik Bu, saya akan berusaha aktif dalam proses konseling ini Bu. Oke, baik. Kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Baik Bu, saya mengerti. Sebelum kita mulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 45 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Saya rasa cukup Bu. Baik, sekarang silahkan ceritakan permasalahanmu kepada ibu. Begini Bu, saya mengeluhkan sekolah saya. Apa yang kamu keluhkan mengenai sekolahmu? Saya merasa tertekan Bu sekolah di jurusan perawat ini. Merasa tertekan bagaimana? Ya tertekan dengan tuntutan keinginan kedua orang tua saya. Mereka menginginkan saya menjadi perawat. Mengapa merasa begitu? Bukannya menjadi seorang perawat adalah hal yang mulia? Iya Bu, betul. Menjadi perawat memang adalah hal yang mulia, namun saya tidak menginginkannya. Mengapa kamu tidak menginginkan jurusan perawat? Karena saya lebih menginginkan jurusan manajemen dibanding jurusan perawat Bu. Oh, jadi kamu ingin masuk jurusan manajemen ya? Iya Bu, betul sekali. Tapi mengapa sekarang kamu berada di jurusan perawat? Saya menuruti keinginan kedua orang tua saya Bu. Mengapa kamu tidak bilang kepada orang tua bahwa kamu ingin masuk jurusan manajemen saja? Saya sudah pernah mengatakannya Bu, namun mereka tidak mau tahu dan malah marah-marah kepada saya. Lalu kamu tidak mencoba sekali lagi bertanya kepada kedua orang tuamu? Tidak Bu, saya pikir percuma karena orang tua saya akan tetap melarang. Mereka hanya menginginkan saya jadi seorang perawat. Saat menentukan pilihan jurusan pun saya tidak diberi kesempatan untuk memilih. Jadi ini semua pilihan kedua orang tuamu, padahal kamu punya pilihan lain? Ya Bu, betul. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan kedua orang tua saya. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin memiliki kekuasaan atas pilihan dan jalan hidup saya sendiri Bu. Baik, ibu mengerti keinginan kamu. Ibu akan membantu kamu untuk mencapai keinginanmu. Baik kalau begitu Bu. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian pertemuan berikutnya. Oh, jadi begitu ya Bu. Baik, saya akan menyetujuinya Bu. Baik kalau kamu sudah menyetujuinya. Sebelumnya ibu minta maaf karena sekarang ibu kebetulan ada kelas. Jadi ibu akan memberikan kamu kesempatan untuk mencoba bertanya lagi kepada kedua orang tuamu mengenai kamu yang lebih menyenangi manajemen dibandingkan perawat. Tapi saya ragu Bu, soalnya kan saya sudah pernah nanya dan hasilnya tetap saja tidak diperbolehkan. Ibu mengerti maksud kamu, tapi ibu yakin kamu bisa melakukannya kali ini ya. Baiklah Bu, akan saya coba kembali untuk berbicara kepada kedua orang tua saya. Oke, semangat ya, kamu pasti bisa. Sebelum ibu akhiri pertemuan kita kali ini, ibu akan mencoba menyimpulkan permasalahan
kamu terlebih dahulu. Kamu mengeluhkan jika ada masalah dalam sekolahmu. Kamu merasa tertekan oleh tuntutan kedua orang tuamu yang menginginkan anaknya menjadi seorang perawat dan tidak boleh mempelajari bidang lain. Kamu jarang diberi kesempatan untuk menentukan pilihanmu sendiri, sehingga akhirnya kamu menginginkan kekuasaan atas pilihan dan jalan hidupmu sendiri. Benar begitu? Ya, benar seperti itu, Bu. Baik, Ibu rasa konseling kita kali ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, baik, Bu. Oke, kalau begitu kamu bisa kembali lagi ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Ibu senang bisa bertemu lagi denganmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Apakah kamu siap mengikuti konseling kita kali ini? Amin. Terima kasih. Saya siap, Bu. Sama-sama. Oh ya, bagaimana? Apakah kamu sudah mencoba berbicara kembali kepada orang tuamu mengenai keinginan masuk jurusan manajemen? Saya sudah mencobanya lagi, Bu. Namun hasilnya sama, kedua orang tua saya tidak mengizinkan saya mempelajari manajemen. Baik, Ibu mengerti. Mungkin orang tuamu menginginkan yang terbaik untukmu. Jadi, mereka bersikeras untuk menjadikanmu sebagai seorang perawat. Kali ini kita akan meneruskan konseling pertemuan pertama ya. Sebelumnya, kita sudah menentukan kontrak. Dalam proses konseling ini, tahap selanjutnya Ibu akan mengajak kamu berdiskusi. Tapi kan saya tidak nyaman berada di jurusan perawat ini dan juga bukan kemauan saya sendiri, Bu. Ibu mengerti perasaan kamu. Jadi, bagaimana jika Ibu mengajak kamu berdiskusi mengenai status ego? Boleh, Bu, tapi apa status ego itu? Sebelumnya, apakah kamu pernah mendengar mengenai status ego? Belum pernah, Bu. Saya baru kali ini mendengarnya dari Ibu. Oke, Ibu akan menjelaskan mengenai status ego terlebih dahulu. Baru setelah itu kita berdiskusi ya. Baik, Bu, saya mengerti. Jadi, status ego adalah yang terdapat di dalam diri seseorang dan memiliki 3 bagian ego. Coba, apa kamu tahu 3 bagian ego itu apa saja? Saya tidak tahu, Bu. Lebih tepatnya belum tahu. 3 bagian status ego tersebut, pertama yaitu status ego orang tua adalah bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua. Dalam ego ini terdapat 2 jenis ego. Yang pertama orang tua yang mengasuh atau nurturing parents, dan yang kedua orang tua yang kritikal atau critical parent. Kedua status ego dewasa adalah bagian dari kepribadian yang menunjuk pada berbagai gambaran sebagai bagian objektif dari kepribadian. Status egonya memperlihatkan kestabilan, tidak emosional, rasional, bekerja dengan fakta dan kenyataan-kenyataan, selalu berusaha menggunakan informasi yang tersedia untuk menghasilkan pemecahan terbaik dalam berbagai masalah. Ketiga, status ego anak atau adalah bagian kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, masih dalam perkembangan, berubah-ubah, dan ingin tahu. Oh, jadi itu ya, Bu, bagian dari 3 ego tersebut. Iya, begitu. Apakah kamu sudah paham penjelasan mengenai 3 status ego tersebut? Insya Allah saya paham, Bu, tapi saya masih penasaran bagian 2 jenis ego dalam status ego orang tua. Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Jadi begini penjelasan 2 jenis ego dalam status ego orang tua. Pertama, orang tua yang membimbing atau nurturing parent adalah yang empatik dan penuh pengertian, peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, serta menilai dan memberi batasan benar salah yang tegas. Kedua, orang tua yang mengkritik atau critical parent adalah orang tua yang cenderung menasihati, mengkritik dan menggurui, nada suara tinggi dan cenderung keras, sering kali mengatakan tidak dan jangan pada saat berbicara, umumnya sambil menunjuk. Oh, jadi begitu ya, Bu, penjelasannya. Saya jadi beranggapan bahwa orang tua saya termasuk ke dalam orang tua yang mengkritik karena orang tua saya selalu menentukan pilihan sendiri.
dan saya harus menurutinya. Oke, sekarang kamu sudah mulai paham ya mengenai status ego. Ya Bu, insya Allah saya paham dari yang Ibu jelaskan tadi. Setelah kamu memahami mengenai status ego, selanjutnya kamu akan membuat kontrak yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh kamu untuk mencapai tujuan dan bagaimana kamu akan melangkah ke arah tujuan yang kamu inginkan, serta kamu akan tahu kapan kontrakmu akan habis. Bu, saya akan mengikuti apa yang Ibu katakan. Ya. Oke, sekarang ibu kasih kamu selembar kertas dan ballpoint. Silahkan tuliskan apa yang akan dilakukan oleh kamu untuk mencapai tujuan dan bagaimana kamu akan melangkah ke arah tujuan yang kamu inginkan tersebut. Ibu kasih waktu 20 menit untuk kamu. Apakah cukup? Insya Allah cukup Bu. Baik, kalau begitu silahkan dimulai. Sudah selesai menuliskan hal apa yang akan saya lakukan dan bagaimana saya akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan Bu. Oke, baik. Sekarang kamu tanda tangani kontrak yang telah dibuat oleh kamu tadi. Siap Bu, saya sudah menandatanganinya. Oke, dengan menandatangani kontrak tersebut berarti kamu telah menyetujui jika kontraknya akan habis setelah kamu melaksanakan semua isi dari yang kamu tuliskan di kontrak ya. Oke Bu, saya menyetujuinya. Setelah membuat kontrak, kita akan menggali status ego dan memperbaikinya sehingga tercapai tujuan konseling. Sekarang kita akan menggunakan teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong itu bagaimana Bu? Kamu bermain peran dengan 2 kursi sebagai medianya, di mana kamu akan menjalankan peranmu dan peran orang tuamu dengan bantuan 2 buah kursi. Anggap saja kursi pertama merupakan kursi top dog sebagai tempat peran salah satu orang tuamu, dan kursi yang satunya adalah sebagai underdog, yaitu kamu sendiri. Kamu harus berperan berganti-ganti menjadi diri kamu sendiri dan menjadi orang tuamu. Sesuai instruksi ibu, kamu akan belajar untuk mengatakan tidak melalui teknik ini. Bagaimana? Apakah kamu bersedia mencoba teknik ini? Ya Bu, saya bersedia. Baik, sekarang persiapkan diri kamu, atur pernapasanmu serileks mungkin, dan silahkan duduk di kursi underdog ini. Sudah siap? Tuh. Sudah siap Bu. Sekarang coba kamu bayangkan kamu ada di tempat biasa orang tuamu bersantai dan kamu duduk di kursi itu, siap untuk mengungkapkan perasaanmu. Bayangkan ayah atau ibumu sedang berada di mana, dengan baju apa dan dandanan seperti apa. Bapak saya sedang duduk santai sambil membaca koran di ruang depan. Sekarang kamu duduk di kursi top dog dan katakanlah apa yang bapakmu katakan. Mawar, Bapak ingin kamu jadi seorang perawat. Bapak selalu membayangkan jika mempunyai seorang anak yang menjadi perawat, Bapak bangga sekali. Sekarang kamu pindah ke kursi underdog untuk menjawab pernyataan bapakmu. Tapi Pak, saya tidak begitu suka dengan dunia keperawatan. Oke, sekarang pindah lagi ke kursi top dog untuk menyatakan keinginan orang tuamu. Kamu tidak begitu suka, kan bisa belajar terlebih dahulu. Bagus, sekarang pindah lagi ke kursi underdog untuk menjawab. Tapi Pak, saya punya keinginan tersendiri dan menyukai bidang manajemen, bukan bidang keperawatan. Oke, pindah lagi ke top dog. Memangnya keinginanmu itu apa? Sudahlah, lebih baik kamu masuk keperawatan saja, atau kamu mau ngecewain Bapak. Sekarang pindah ke kursi underdog untuk menjawab pertanyaan bapak kamu. Maaf Pak, bukannya saya mau mengecewakan Bapak, tapi saya punya keinginan sendiri di bidang manajemen, kemudian ingin bekerja di perusahaan besar. Oke, pindah lagi ke kursi top dog. Tapi Bapak tidak setuju dengan keinginan kamu. Bapak hanya ingin kamu menjadi seorang perawat. Lagian kamu juga kan seorang perempuan, lebih cocok menjadi seorang perawat daripada jadi seorang pegawai perusahaan. Oke, pindah lagi ke underdog. Meskipun saya seorang perempuan, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pegawai perusahaan. Di zaman sekarang malah lebih banyak perempuan yang menjadi pegawai kantoran daripada laki-laki. Pindah lagi ke kursi top dog. Pokoknya Bapak tidak setuju jika kamu menjadi seorang pegawai perusahaan. Bapak mau kamu menjadi seorang perawat. Ya. Oke, sekarang pindah ke kursi underdog. Oke, begini saja ya Pak. Sekarang kan saya sedang menempuh pendidikan keperawatan di sekolah. Nanti jika saya lulus, saya akan mencari kerja. Jika rezeki saya ada di keperawatan, maka saya akan menjadi perawat. Tetapi jika rezeki saya bukan di keperawatan, sekeras apapun saya berusaha, saya tidak akan menjadi perawat. Bagaimana Pak kalau begini? Sekarang pindah ke kursi top dog.
Oke, kalau begitu Bapak setuju dengan perkataanmu kali ini. Pindah lagi ke kursi underdog. Alhamdulillah, terima kasih Bapak karena sudah setuju dengan perkataan saya. Oke, baik, saya rasa sudah cukup. Ya Bu, ternyata saya bisa melakukannya. Kamu hebat. Bagaimana perasaanmu setelah mengungkapkan semuanya kepada kedua orang tuamu? Saya merasa lebih lega dan lebih baik karena sudah mengungkapkan perasaan yang selama ini saya pendam meskipun hanya dengan kursi kosong, Bu. Alhamdulillah kalau kamu merasa begitu. Ya Bu, alhamdulillah. Kalau begitu, proses konseling ini saya rasa sudah cukup ya. Namun sebelum diakhiri, saya hanya ingin berpesan kepadamu. Terkadang orang tua memilih jalan yang terbaik untuk kita. Jika kamu tidak suka atau tidak berkenan, maka bicaralah secara baik-baik padanya. Ya Bu, saya mengerti. Terima kasih untuk pesan yang Ibu sampaikan. Iya, sama-sama Mawar. Ibu titip salam ya kepada kedua orang tua kamu di rumah. Siap Bu, nanti saya sampaikan salam dari Ibu ke orang tua saya di rumah. Baik, kalau begitu saya akhiri sampai di sini ya. Ya Bu, terima kasih karena telah membantu saya. Kalau begitu saya pamit kembali ke kelas. Iya, silahkan, hati-hati ya. Ya Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.